Aku record aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah, yang ada di majelis Zoom ini, ZCC, dan tentunya yang ada di live YouTube kanal-kanal saudara kita Muslim atau kekristenan ya. Jumpa lagi dengan hamba pendeta Abednego yang akan memandu jalannya diskusi antara anak Batak maksud Oke, saya. batal Bang ya, karena ini live ya, sesuai perjanjian kita tadi ya Bang. Cocok kan? Karena ini live, nggak boleh cakap kotor kan? Janji kita kan? Gimana? Ya, maaf. Oke. Ditarik dari saya meminta maaf, ditarik. Oke, aku minta maaf sebesar-besarnya. Tolong, mungkin satu kesalahan. Oke, saya yang akan memandu jalannya diskusi antara anak Batak dan Ustadz Zuma. Suaranya hilang Mas Golian. Loh, Lanjut. dilanjut ini. Mana anak Bataknya? Ada masih ada. Oke. Nah, jadi saya akan memandu diskusi antara Gurunda Zuma dan anak Batak. Temanya apa, Bang Handi? Apakah Yesus mengajarkan Islam atau Kristen? Iya, apakah Yesus mengajarkan Islam atau Kristen? Nah, ini merupakan debat berjilid ya, yang dimana kemarin itu juga sudah pernah Gurunda Zuma debat dengan anak Batak. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini metodenya gimana untuk opening statement? Ya, opening statement dulu aja. Oh iya. Mana sih anak Batak kok nggak ada? Bentar. Kok jadi nggak ada dia? Coba dihubungin lagi anak Batak. Ya. Keluar. Terpental kali, taruh. Lanjut aja dulu, di komentari aja dulu. Ya teman-teman, jadi ini merupakan dialog lanjutan ya. Anak Batak masih tidak terima dengan perdebatan sebelumnya, yang dimana Gurunda Zuma ya mampu membuktikan dan mematahkan argumen anak Batak. Nah, ini kebetulan anak Batak lagi keluar, sedikit baper karena mungkin saya kesilap lidah dan saya mohon maaf. Ini coba dihubungin lagi ya rekan-rekan. Kita tunggu ya anak Batak. Saya juga coba hubungin. Nah, jadi tema yang diusung di perdebatan kali ini itu apakah Yesus mengajarkan Islam atau Kristen? Mungkin ini bisa dikatakan tema pamungkas. Gurunda Zuma pasti banget menguasai, dan tentunya teman-teman juga sudah tidak sabar. Tapi ya gitu, kendala pasti nggak bisa terhindar. Kita tunggu anak Bataknya masuk lagi. Biar Bang Juma dulu. Sepertinya beliau lagi apa kok di keluar sih? Baru segitu aja. Nah, saya telepon. Mungkin Gurunda Zuma bisa kasih telepon saya ditolak malah. Kata tafadhol. Ya udah, live ini terus berlanjut aja, kita komentari aja gitu. Nggak apa-apa, terus berlanjut. Nanti kita tanya ke Bang Juma, apakah Yesus mengajarkan Kristen atau Islam gitu loh. Ini terlanjur live, mudah-mudahan beliau bisa masuk lagi gitu ya. Kalau mohon anak Batak, mohonlah berbesar hati dalam berdiskusi, biasalah seperti itu. Ini hanya sekedar, ada lagian kan juga sudah ditarik kata-kata itu. Jangan ngambek lah bro, ya, gitu loh. Itu ya Mas Golian, gak ada masalah sih sebenarnya begitu. Ayo masuk lagi kalau mendengarkan di sana. Oke, sambil ini dia lagi live di stream ya. Iya itu. Tapi ternyata baru live sekitar 10 detik. Nah itu dia. Kali Bang. Sudah keluar. Ya inilah kelakuan keledai kawan-kawan. Itu. Kelakuan keledai. Nah, di-relay aja suaranya baru komentarin. Baru 10 detik yang lalu berjanji tidak cakap kotor seperti kemarin itu. Si Zuma itu udah kumaafkan kan? Ada tadi sekitar beberapa menit kami bicara tadi. Si Zuma yang kemarin itu udah kumaafkan ya Pak Ustadz ya, tapi kalau live jangan lagi ya Pak Ustadz ya, malu kita kayak gitu karena ditonton orang. Framing katanya. Gak apa-apa, biar kita komentari aja nanti. 10 detik.
udah cakap kotor ya. Itulah kelakuan keledai. Sepertinya bukan kotor kok itu. Bukan bercanda kan kok. kesulit kata. Lagi pula kan ngomongnya dengan saya, Bang, bukan dengan Bang Goldian. Bukan tidak mau melayani. Katakan bukan kotor. Artinya minta maaf kok sudah. Dan nggak ditujukan kepada siapa-siapa. Ya itulah, memang Ya. kayak gitulah kelakuan keledai. Apa mau kita Nggak ada kelakuan kalian. apa mau kita Ini aja ngambak digedein. Gitu. Kalau nggak ada yang streamer sana, harusnya ke sini. Iya gitu ya. Gini aja Mas Goldian, memang kenapa sih kemarin Anda diskusi dengan dia kabur apa seperti apa? Nah, bentar, Bu Pos. Kebetulan kalau Ya. saya pribadi itu udah dijadwalin sama Julius ya, kisaran jam 9 malam, dan saya meng-approve, mengiyakan, tiba-tiba dibatalin, nggak tahu alasannya. Terus saya kirim VN ke Julius, kirim nih ke anak Batak, nggak dibales, nggak tahu, padahal udah disepakati. Kita coba berusaha meluangkan waktu untuk dia, tapi nggak jadi dan nggak tembus ya. Jelas kecewa ya. Aku curiga kalau karena Mas Goldian yang moderator, takut kedengaran suaranya udah apa ya, ciut duluan gitu kali. Kecang-kecang duluan ya. Bisa jadi gitu ya. Ya karena memang ya kita patut mengapresiasi juga sih kenekatan mereka ya. Apa ya, dogma doktrin, terus nggak mempelajari mendalam, melawan orang yang berilmu. Di sini sebenarnya nggak ada ya tidak seimbang lah begitu. Ya, tapi kita memaklumi itu. Nah, kemarin aja ngomongin masalah Lukas, informasi menulis dari mana, ngomongnya 17 Agustus coba. Gitu. Iya serius, coba aja. Aduh. Iya, balasnya 17 Agustus. Menghabiskan waktu dengan Coba alasan Bang Handi 17 di Agustus. telepon lagi anak Batak, masih berani atau enggak dia? Coba sambil ngobrol aja, aku telepon kok ditolak. Jangan ngambek lah Ya bro. kalau seperti ini ya punya alasan saja kayaknya. Itu ditolak, gara-gara masalah gitu baper. ditolak nggak mau dia. Kalau nggak berani ya bilang. Kayak anak kecil tadi sempat pamit memang, ya udah saya kalau berhenti saja gitu. Saja kayak gitu tadi waktu kita menarik omongan tadi kan. Tapi ya seharusnya nggak segitunya juga kalau permasalahan seperti itu terlalu kecil gitu pergaulan gitu kan. Lebay. Iya. Ya enggak, itu sih kalau secara psikologi emang awalnya udah takut. Cari alasan yang nggak masuk akal aja untuk membatalkan debat ini. Bisa jadi, padahal janjinya berseri sampai 12. Ini baru ketiga Baru udah. mau ketiga bang. Baru ketiga. Kena 17 Agustus ngambek dia. Ya kalau yang kayak begitu nggak bisa baper lah bro. Mudah-mudahan lu dengerin ya. Gua kan, kita ini berteman loh. Gitu loh ya. Udah dijadwal masa ngambek. Udah live pula lagi. Gitu. Oke, kalau begitu mari Mungkin kita kasih ke Gurunda. iya. Tanya. Tafadol. Ya, Bang Juma, bagaimana tanggapannya? Apakah Yesus mengajarkan Kristen apa Islam gitu loh? Ditanggapi aja silakan. Suara saya kedengaran baik nggak? Iya. Bagus, Cek. bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si Batak itu lari bukan karena dia tersinggung, enggak, tapi karena dia tahu bahwa dia bakal kena siraman kilat dan petir kalau dia mau meneruskan dialog ini. Kenapa? Karena Yesus itu adalah seorang Muslim. Kedatangan Yesus ke dunia ini selama 33 tahun lamanya itu tidak mengajarkan Kristen, tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya, melainkan mengajarkan agar taat kepada dirinya dalam hal penyembahan kepada Allah. Kedengaran gak suara saya, Bang? Terus sepanjang nggak ditegur berarti lancar. Nah, apa buktinya? Indikasi kuat bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim. Ketika orang-orang Kristen itu mengajarkan Yesus menyerahkan nyawanya di atas tiang salib, ada nggak Yesus itu menolak? Tidak. Yesus pasrah. Bahkan dia katakan, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Artinya dia adalah seorang Muslim yang paling taat. Di antara seluruh Muslim kalau dikatakan bahwa sampai dia serahkan nyawanya di atas tiang salib, itulah Yesus yang kemudian menduduki jabatan yang paling tinggi.
Dia adalah Muslim yang paling taat di antara semuanya. Itu yang perlu dipahami oleh si anak bata ini. Apakah Yesus itu membantah di setiap perintah yang kemudian diberikan kepada dia dari Tuhannya? Tidak. Bahkan di dalam Filipi 2 nomor 6 diterangkan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai. Nah, ini baru hilang suara. Taat sampai hilang suara di sana ya. Jadi mohon maaf ya, sambil menunggu Banjuma perbaikan sinyal, bahwa menurut apa yang kami pelajari itu Yesus nggak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Pertama, Yesus sendiri bukan Kristen. Banjuma lagi audio di sana ya. Terus kemudian tuh Yesus datang ke muka bumi, kan diutus tuh. Yesus selalu mengikuti perintah yang mengutus, gitu loh. Nah, itu namanya Muslim. Ajarannya apa? Coba, ajarannya tauhid, ya itulah Islam. Menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Yesus nggak pernah ngajarin sembahlah kepada diriku selain Allah, nggak ada itu, gitu. Jadi itu secara singkatnya ya, Yesus adalah Muslim. Mari kita diskusi gitu loh. Ya sayangnya ada Batak keluar dengan rada-rada sedikit baper. Waktunya sebenarnya menjelaskan kalau Yesus itu mengajarkan Kristen gitu loh, berdasarkan data. Tapi sayang banget, saya rasa juga sulit ya teman-teman ya, mendapatkan argumentasi, mendapatkan artikel, mendapatkan data di Bible kalau Yesus itu mengajarkan tentang kekristenan. Sulit sekali mendapat data itu. Karena teman-teman semua di sini, Mas Kores, Mas Golian, Pak Desugi, semualah di sini belum pernah loh kita dapat ajaran Yesus yang berbau Kristen. Coba teman-teman pernah nggak mendapatkan ajaran Yesus berbau Kristen? Ada nggak kira-kira? Silakan berbagi pengalaman. Coba. Tidak ada Bang Andi. Di mana coba? Ya itu dia. Mengajarkan Tuhan tidak ada, satu Tuhan itu. Sembahlah Allahmu. Ya kan? Iya betul. Aku adalah utusannya. Kan begitu. Iya betul Pak. Yang dia datang, wahai orang Israel. Ya kan gitu ya. Tuhan kita, Tuhan Allah kita Esa. Betul. Artinya itu adalah Islam itu. Kalau Allah Esa itu tauhid itu. Gitu. Ya karena waktu ngajarnya Yesus 3,5 tahun lah gitu ya. Itu syariatnya belum lengkap. Masih menyambung sebagian syariat Nabi Musa. Apa itu ajaran Nabi Musa? Ya tauhid juga, ya Muslim juga. Yang jelas itu Nabi itu berkesinambungan ajarannya. Nggak ada para Nabi itu ajarannya berbeda antara Nabi yang sebelumnya dan yang akan datang. Karena yang mengutus itu cuma sumbernya satu. Nggak mungkin dong Nabi A dikasih ajaran Kristen, Nabi B dikasih ajaran apa. Ya berantakan umat ini. Itu sebenarnya sangat sederhana. Tapi kalau anak Batak mestinya juga nekat ya memberikan argumentasi terus data yang valid, Bible. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Kristen itu apa sih? Kristen itu kan ejekan pertama kali nongol di Antioquia kan gitu. Kristen adalah pengikut Yesus menurut mereka nih, Kristus gitu. Nah kalau menurut kalian semua mengikuti Yesus, ya ikutilah apa yang pernah diajarkan, toh jangan ikuti ajaran yang lain. Terus Yesus dikorbankan sebagai tokoh. Nah ini namanya apa ya? Ada sedikit fitnahan terhadap ajaran Yesus. Ini nggak bagus anak Batak. Gitu loh ya. Oke Bang, mungkin ya. Kita tambah aja supaya nggak baper si siapa namanya? Anak Batak. Si anak Batak ini bagaimana dia sebelum masuk sini dia live di StreamYard dengan kawan-kawannya. Saya dengar Bang. Iya. Agak hujat dan mohon maaf ya. Kita harus ini kalau dia baper bagaimana dengan hal ini? Sebentar saya screen. Ya. Ya memang live-nya udah berjalan lama itu Bang Andi sebelum masuk. Ya, nah coba gimana dengan hal ini? Apakah ini bukan salah satu perbuatan nggak mengenakan seorang Muslim?
Yang mana itu Pak yang Allah aku? ini, Oh, kata Allah. ini. Ya Bang, ini masih judulnya yang ini. Mm-mm. Saya Iwan Wira. Nah, itu tadi yang ditegur oleh Pak Desugi. Ketegur nanti kalau masuk itu kata Allah itu dirubah-rubah. Ya betul. Ini saya sama Pak Disuki monitoring. Dan di sana ya mohon maaf Bang, pembacaraannya nggak ada Muslimnya di anak Batak ini dengan si Timothy, tahu Timothy bagaimana Timothy Iya. dan sebagainya orang-orang situ ya. Dan ya mohon maaf, anak Batak ini kalau memang kita mau serang, kita serang. Jelas anak Batak mempersesuaikan hal ini. Oke, supaya nggak baper nih, anak Batak. Lanjut, Tafadol. Coba dilihat live-nya sekarang Bang, itu sudah berjalan berapa menit? Kita sudah berjalan 20 menit, dia berjalan berapa menit? Udah lama itu, duluan start dia. Nah itu kita lihat Bang, apa live-nya dia sekarang berjalan berapa menit coba? Oh, di sana ada si Belun ya. Itu. Kemudian ada ini, Pak, udah berjalan berapa menit itu? 24 berapa ya? Dan ini masih live ini. Iya masih live. Mas Goldian kalau ada linknya masuk aja sana streamnya itu. Nggak ada ya, Bang Andi? Linknya di komentar Aku nyari. bawah. Ada. Oh iya ya. Masuk sana, hajar. Coba apa Bang Yan itu awalannya dia pembukanya seperti apa? Siapa tahu kita mendapatkan poinnya sebelum dia masuk ke sini. Enggak, pokoknya hajar dengan topiknya mana ajaran Yesus mengajarkan Kristen. Itu aja diminta. Sampai kalau semuanya di sini nggak ada kok. Nggak ada Kita linknya nonton di sini. live comment. Oh, nggak ada linknya ya. Ada Bang, ada yang di atas Bang. Share ke sini. Kasih ambil Bang Erwin, ambil terus bawa ke di chat. Biar Mas Sudah Goldian 29. yang masuk. Sudah 29 menit di situ. 29 menit, kita baru 20 menit. Iya, kita baru berapa menit ini? Bang, aku lihat 19 menit ini. 19 menit, betul. Coba yang nemu linknya Oh, biar. komennya sudah di atas. Nggak ada kok, nggak tahu. Sudah ketilep di atas. Cari, masukin dia. Mudah-mudahan nggak di-kick kalau masuk sana. Lanjut aja Bang katanya. Ayolah, gue bilang ini jangan, ayolah, jangan baper dong ah. Ini nih. Sama gue sih nggak berani. Lu anak Batak, lu dengar gue kan, gue yang ngajak lu gitu loh. Lu cuekin aja yang lain. Ada-ada aja lu kadang-kadang ah. Begini ya, judulnya aja itu kata Allah dipakai-pakai. Nggak ngerti dari mana sumbernya itu. Udah minjam, udah nyolong, salah gunain pula lagi. Gitu. Ini kalau kita protes dari awal ini habis nih orang gitu loh. Ayolah masuk sini lagi, gabung. Itulah. Nggak kedengaran suaranya itu. Ini sama siapa dia ngomong nih? Nggak ada suaranya. Bicara salam mungkin Bang. Nah, Al-Quran, kamu beri jawaban di Alkitab. Kira-kira kitab sucimu itu nggak bisa berdiri sendiri, sehingga kamu mau menjawab pertanyaan dari kitab suci saya. Imanmu mana? Kira-kira begitu loh. Tuhanmu ada nggak sih? Kira-kira begitu. Buat saya sih tidak masalah. Jadi tergantunglah kita mempolarisasi dan membentuk statement kita supaya dia tidak beralih dalam kitab suci kita. Nanti kalau masih beralih-alih nanti begitu di sesi yang kedua juga. Nah ini nih peringatan kedua. Nah itulah yang kamu pertontonkan selama ini. Halo. Nah kira-kira begitu Le. Ya apa ini? Jadi dalam kita berdua tersebut kita juga harus bisa apa namanya ya. Di-mute. Nggak fair. Di-mute ada. Cari viewer aja. Siapa yang mute? Siapa yang ngemut ya? Orang dikasih co-host, gua kasih co-host kok. Mereka. Nggak apa-apa. Anak Batak masuk sini saya kasih co-host loh. Apa? Ya nggak apa-apa. Ada Bang Juma sudah bagus sinyalnya Bang Juma. Bisa di komentar. Bang Juma masih mengalami apa ya masalah signal gitu ya. Anak Batak gitu aja ngambek lu, aduh, baru segitu.
Baru segitu bro. Ini dia balas kembali nih. Dia balas, lanjut aja bang, kata dia gitu. Ya ayo lanjut masing-masing gitu loh. Jadi kalau di semua di room anak Batak kami mengundang dengan hormat, dengan penuh keilmuan. Mari kita diskusi, buktikan by data bukan asumsi kalau Yesus itu memperkenalkan kekristenan. Kekristenan itu kan puncaknya adalah dengan matinya Yesus di tiang salib. Itu kan puncaknya kekristenan. Betul ya teman-teman ya? Betul. Nah, pernah nggak Yesus mengajarkan dirinya akan mati di tiang salib nantinya? Ada nggak? Berdarah-darah, dipermalukan, diolok-olok gitu, diludahi. Ada. Pernah nggak? Itu tulisan siapa ayo? Apakah Yesus tahu kalau ini ada? Sedangkan ini ada setelah Yesus nggak ada. Apakah Yesus memberi cap jempol atau tanda tangan lah? Atau mengiyakan lah tulisan-tulisan ini? Tentu tidak. Waduh berisik ini motornya. Jadi anak Batak, kalau lu ambil topik ini bro, aduh kelar urusan gitu loh. Diputar aja itu, kita komentarin tuh apa yang dia rasakan, terus apa yang dia diskusikan di room dia gitu. Oh, yang baru ini ya, yang baru dia 30 menitan ya Bang. Iya ya gitu Pak Yan. Kita dengerin aja sekalian. Reaksi aja sekalian. Sambil menunggu Bang Juma. Biar kita kelarin aja sekalian gitu lah. Kita di sini galak, tapi galak by data loh ya. Kita Muslim tuh galak karena belajar. Kita di sini tuh galak karena paham, bukan galak karena ada tendensi kebencian, nggak ada. Galak kita itu berilmu, galak kita itu berisi, bukan galak acak kadu. Bang gitu. Andi. Ya siap. Jadi si Bata itu benar-benar kabur gitu. Ya kurang lebih begitu lah Pak. Saking takutnya, segitunya. Ya itu dia. Dia Iya, live tapi sendiri. mau sampai kapan? Selama kamu masih ikut di dalam forum, Zoom, debat, kau tidak akan bisa lolos dari Zuma in the gang. Mau lari kemana kalian di negara ini? Ya, selama kitab kalian masih menggunakan nama Alkitab, nama Allah, selama itu juga kalian akan saya kejar sampai di liang lahat. Camkan itu Bata. Betul. Itu aja judulnya itu. Kata Allah ditulis sembarangan loh. Nggak benar banget gitu. Jangan ditutup Pak Yan, biar aja kita Ya, lihat. jadi satu hal lagi yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen ya. Supaya kalian tahu, khususnya Kristen yang ada di negara ini. Kalian itu harus harus banyak belajar kalian itu. Kenapa saya katakan kalian harus banyak belajar? Dari mana kalian menggunakan kata Allah? Kata Allah, kau katakan kata Allah. Kau pingin masuk ke dalam bahasa Arab, nggak bisa. Alif lam lam ha itu nggak kena terhadap kitabmu. Kau pingin ke bahasa Ibrani juga nggak bisa. Kalau kalian beralasan bahwa Tuhan kalian adalah Allah dan itu berasal dari Alif lam he, maka yang perlu kalian Kristen Indonesia pahami. Ketika kau katakan Tuhan kalian adalah Allah, ngerti enggak kalian apa arti Allah itu? Allah itu artinya adalah mulut yang penuh dengan sumpah serapah. Artinya sumpah serapah. Jadi ketika kau mengatakan aku berdoa kepada Allah, artinya kalian mengatakan aku berdoa kepada sumpah serapah. Allah Bapa, sumpah serapah Bapa. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak sumpah serapah. Paham enggak kalian itu? Jadi keberadaan kita itu untuk membantu kalian supaya kalian itu waras, tercerahkan gitu loh. Allah bumbung. Sebut Tuhan kalian dengan Allah. Jadi saya katakan anak Bata, apapun yang kau katakan bahwa aku tidak mau karena sudah kasar. Kasar kayak mana? Orang cuma bilang anak kata, masa itu kasar? Siapa suruh lu bawa suku? Pakai nama. Ya. Terus kemudian perilakumu juga kemana-mana, kayak mana? Kayak kau orang bener aja kau bicara. Di mana-mana kau sebut-sebut nama saya juga, ya. Kau tantang saya juga. Mengatasnamakan anak Bata. Emang kau pikir kalau sudah ada Bataknya bulu saya berdiri gitu? Nenekmu kiper.
Ya, udah puas kalian menghancurkan negara ini 300 tahun lebih. Jangan kalian coba-coba lagi macam-macam di sini. Kami Islam sudah memperjuangkan negara ini dengan darah. Kami ini keturunan pahlawan, seperti kalian keturunan pengkhianat. Artinya enggak? Islam itu adalah keturunan pahlawan sehingga berdirinya negara ini. Kalian keturunan pengkhianat, penjilat, penjajah. Paham? Ya, jangan sosok bilang kami ini anak keledai, keturunan keledai, nenekmu kiper. Masih mending daripada kalian dibilangnya anjing sama Yesus. Lagian juga di dalam perjanjian lama nggak ada tuh Ismail disebut sebagai keledai. Itu hanya ada di terjemahan kalian aja. Para itu bukan keledai. Para itu artinya laki-laki apa? Laki-laki yang subur. Jadi janji-janji kemudian Ismail, ya Allah kepada Abraham, untuk keturunannya banyak seperti buih di lautan, pasir di pantai, itu hanya kepada laki-laki subur. Makanya anak Abraham itu disebut Ismail. Tuhan mendengarkan. Sekalian tahu. Jadi bukan pere keledai, tapi para. Ingat, Ibrani itu juga adalah kitab gundul. Tidak memiliki nikut, tidak memiliki tanda baca. Hanya kalian sajalah yang membodohi diri dengan mengatakan Ismail itu adalah keledai liar. Paham kalian? Ismail itu digelari anak laki-laki yang subur. Coba lihat, ada berapa juta, ratus juta orang Arab sekarang ini. Benar tidak keturunan Ismail itu laki-laki subur? Benar, ratusan juta. Yahudi saat ini hanya sampai 18 juta. 18 juta keturunan Ishak hari ini yang masih hidup di atas muka bumi ini. Keturunan Ismail, berapa juta? 200 juta lebih, asal kalian tahu. Nah sekarang, keledainya di mana? Ngerti enggak? Keledainya itu enggak dikembalikan, dipinjam sama Tuhan kau, enggak dikembalikan. Kalian yang anak keledai harusnya. Karena keledainya orang enggak dikembalikan. Terus yang ambil keledai itu kalian tuhankan. Kalau mau hujat-hujatan saya jagonya. Kalian belum bisa lawan saya kalau main hujat. Tapi saya pakai data. Sosokan bilang anak keledai, anak keledai. Ya lihat terjemahan kitab kau itu tahun 1828 tuh. 1928. Siapa yang ngentot keledai? Baru kemudian terjemahan itu direvisi lagi. Sok-sokan loh, ngomong-ngomong keledai. Yang keledai itu yang ditunggangi penjajah masuk ke sini di Nusantara ini. Siapa agama yang ditunggangi oleh penjajah? Kalian punya agama, jadi yang keledai itu kalian. Keledai itu adalah kendaraan tunggangan. Ditunggangi enggak kalian itu agamamu sampai ada masuk ke Indonesia Nusantara? Ditunggangi, berarti kalian yang anak keledai. Mata. Macam-macam kok kuisat matamu nanti. Oke Bang Handi, dilanjut. Sampaikan ke dia si Bata itu, kalau dia berani lawan saya, hadapi saya sebentar malam jam 9. Hari ini bisa kau kabur dari saya Bata, tapi selama kau masih menghirup udara Indonesia, kemanapun kau akan kukejar. Camkan itu. Ya. Ingat ya anak Batak jam 9 ya nanti malam ya. Maka saya telepon kembali. Saya akan riset kembali dan saya bikin format baru. Jangan cemen lah. Hal-hal yang nggak signifikan membuat lu bisa dengan alasan tidak kondusif. Sini sangat kondusif. Saya tadi kasih co-host. Tidak ada yang mute begitu. Anda bebas berbicara. Bahkan mau pakai timer gitu. Hanya masalah seperti itu biasa itu. Daripada Anda menulis kata Allah kayak begituan. Kalau ditegur tadi oleh Pak Desugi itu. Anda mengatakan iya akan kami rubah. Ini tidak, masih dipakai terus gitu. Ini siapa yang menghujat sebenarnya? Udah kata Allah saja kamu pakai, kamu colong, kamu pinjam, salah gunakan. Gitu loh. Disandingkan dengan manusia, yang disederajatkan dengan manusia. Apa ini bukan penghinaan yang sangat keji gitu. Jadi makanya mohon di room anak Batak yang live juga sore hari ini gitu. Silakan berfantasi ria di sana, silakan berasumsi ria di sana. Karena apapun yang Anda cari di Bible untuk membuktikan Yesus itu mengajarkan Kristen bakal nggak nemu. Serius. Apapun bagaimanapun caramu di sana itu tidak ada indikasi Yesus mengajarkan kekristenan. Yesus adalah Muslim. Karena Yesus membawa risalah. Dari mana sumbernya itu? Dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Yesus itu. Bukan siapa-siapa yang mengutus. Gitu loh. Apa yang dia ajarkan, pelajari baik-baik isi Bible itu. Apa yang dia ajarkan? Berjubel di sana ajaran Yesus mengatakan tauhid, sembahlah satu-satunya Allah yang benar.
Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kagak ada itu. Jadi sumber ajaran Anda sepertinya dari mana? Gitu loh. Jangan menistakan Yesus tiap hari. Ingat pertanggungjawabannya nanti. Sebagaimana tertulis di Bible, siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bermukjizat demi namaku, memanggil setan, mengusir setan demi namaku, kalian akan nanti diusir, henyalah kau. Di hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang sering bakar KKR atas nama Yesus? Siapa yang sering nyembuhin orang atas nama Yesus? Siapa yang sering memanggil Yesus Tuhan? Akan bertemu nanti Yesus di kemudian hari. Itu janji Yesus loh. Apa kalian gak takut? Ancaman tertulis dengan jelas kok gak diindahkan. Apalagi cuman masalah sepele bahasa kayak begitu. Yesus sendiri udah mengingatkan Anda dengan tertulis dengan jelas. Itu disepelekan. Tapi di exegesis diterjemahkan sesuai dengan kehendak. Supaya apa? Supaya terhindar daripada ajaran Yesus yang sebenarnya itu. Nah, sumbernya ini dari mana kira-kira teman-teman? Sumber dari mana ini yang kontradiksi dengan ajaran Yesus? Menurut yang pengalaman kami tiap hari sering diskusi sama mereka, sumbernya dari tulisan Paulus dengan mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Di sana lebih biangnya, termasuk tulisan Lukas yang kemarin problemnya bersama Banyuma bersumber daripada laporannya Theophilus yang menyuruh Lukas menulis, kemudian disambung ke 17 Agustus. Nyambung kagak lo? Ini sangat-sangat memalukan loh kalau diskusi di bawah 17 Agustus segala. Pada kontes yang kita bicarakan bukan arah ke sana. Karena ini jawaban sudah sangat memilukan, sudah sangat memabukkan bagi orang yang mendengarkan itu. Bahkan beberapa teman Kristen yang kita ajak berdiskusi kembali, mereaksi pernyataan Anda, mereka juga nggak setuju kok. Kata Dr. Adi sebagai seorang praktisi kekristenan, saya enggan mengomentari itu. Kenapa? Kalau mereka mengomentari, Anda akan dihabisi sesama. Karena blunder Anda itu nggak bisa ditolerir lagi, mencemarkan nama baik Kristen. Masa Lukas melaporkan, masa Lukas meneliti, menanyakan saksi-saksi atas perintah Theophilus? Mending Anda tanyakan atau menjawab seperti ya ini kan diilhami Roh Kudus, agak mending dikit. Ini diperintah orang, suruh nulis hasil tulisannya, hasil surveinya, dikatakan kitab suci. Ini kan aneh, bin ajaib, kok kayak demikian gitu. Untuk itu anak Batak, dewasalah sedikit bersama temanmu di sana. Mari kita dialog, kita habis-habisan berdasarkan data. Kita habis-habisan berdasarkan argumentasi yang valid, bukan dengan asumsi belaka, asumsi liar yang dibangun mendiskreditkan ajaran Yesus, gitu loh. Di mana ada ajaran Yesus mengajarkan kekristenan? Kristen nongol kapan sih di Antioquia itu? Yesus selama hidup nggak mengenal itu tuh. Mana ada pengikut-pengikut Yesus adalah Kristen? Nggak ada itu. Mereka semua Muslim kok. Yang penting ikut sama ajaran inti Yesus itu. Ajaran inti Yesus itu berkesinambungan dari ajarannya Nabi Musa. Tidak ada ajaran para nabi itu yang diutus ke muka bumi ini itu menyembah berhala. Tidak ada ajaran para nabi itu menumpahkan darah manusia dijadikan sebagai tumbal untuk menguatkan akidah. Tidak ada ajaran para nabi sebelum itu. Hanya ajaran-ajaran modern ini. Jadi makanya berkiblatlah kepada Yunani saja gitu loh. Ini orang-orang kayak begini yang kalau dikuliahi masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kanan, nggak mau belajar. Maunya mereka diajari oleh pendeta yang sekolah STT. Ya bagaimana mau diajari kalau nggak ada koreksi? Bertanya dikit, jangan banyak tanya, imani saja. Sekolah-sekolah anak minggu itu ya, kalau bertanya, Pak nama Tuhan kita apa? Jangan banyak tanya, imani saja. Nanti juga kalau kedua udah tahu. Nah ini dia kan doktrin dari awal. Tertancap di mindset pikiran anak kecil kok. Diberi doktrin kayak gitu, nggak boleh nanya. Jadi bagaimana mau berkembang? Kalau dari kecil sih udah didoktrin bahwa Yesus itu Tuhan, pokoknya. Diminta membuktikan waidah tadi Bible nggak ada, nggak nemu. Tapi kan ada
Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah giliran diskusi dijelaskan ngeyel, nggak mau terima. Kan ada Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Yang nenek mulu kiper itu tambahan. Kan ada Yohanes 10:30 ya. Aku dan Bapa adalah satu apa lagi? Jawabannya seputar itu aja. Kan ada Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Firman telah menjadi manusia 14. Dan seterusnya. Itu aja apa ya? Jawaban-jawaban klasik kalau membuktikan Yesus Tuhan. Padahal ini buatan siapa? Argumentasi siapa? Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu kok. Jadi mari kalau mau diskusi itu diskusi berdasarkan ajaran Yesus. Bukan berdasarkan ajaran-ajaran di luar daripada Yesus. Anda sebenarnya percaya Yesus apa percaya siapa sih? Anda mestinya berterima kasih kepada Bang Juma, Mas Goldian, Mas Layer, Pak Desugi, semuanya, Ustadz Yo, semuanya. Mestinya Anda berterima kasih dong kepada Ustadz Kainama mengajari Anda bahwa ajaran Yesus sebenarnya itu seperti itu. Justru kami Muslim lah ini mau mengembalikan nama baik Yesus yang sudah tercemar sekian puluh tahun, ribuan tahun dicemarkan nama baiknya, dijadikan tokoh sebagai tumbal agar ajaran pagan Yunani ini laku dijual. Yesuslah yang dikorbankan, mati di tiang salib berdarah-darah, dipermalukan, diludahilah, dan seterusnya itu. Apa yang begini? Ya lu percaya ayo. Akal sehat mana ayo. Kalau Anda anggap Tuhan, Bunda Maria melahirkan Tuhan, selama hidup dipermalukan kayak gitu lu anggap Tuhan? Apa kisah-kisah kayak beginian yang lu percaya? Coba Anda tengok di Al-Quran, bagaimana Al-Quran, bagaimana kami umat Muslim memuliakan Yesus itu. Tidak ada satupun kata yang menghujat Yesus di Al-Quran. Memuliakan semua para nabi. Kenapa hal-hal kita memuliakan Anda tolak? Kenapa hal-hal yang negatif Anda setuju? Ini ajaran dari mana? Dari mana coba ini urusan? Kalau bukan dari ajaran bersumber dari bukan ajaran Yesus. Karena setiap para nabi itu nggak pernah ada mengajarkan tumbal manusia berdarah-darah dijadiin Tuhan. Nggak ada itu urusan. Mana ada ajaran para nabi? Dulu ajaran para nabi itu tumbal atau pengorbanan itu hewan. Tergantung bagaimana besar kecilnya itu dosa. Nah Anda beberapa data di Bible itu lembu dan kulitnya, kotorannya dibakar untuk menghapus dosa. Kenapa itu nggak dipakai aja gitu loh? Udah jelas di sana diajarkan korbankan hewan saja untuk menghapus dosa. Agak mending itu daripada coba manusia coba dikorbankan. Kasihan nama baiknya itu. Kalau sekiranya Bunda Maria hidup di zaman sekarang, Anda dituntut loh. Anda akan dituntut, kamu ini sekalian menghujat anak saya, memberi label anak saya. Belum lagi dipermalukan memikul salib, ngos-ngosan, diganti oleh Simon. Belum selesai keringat, langsung dieksekusi. Apa ajaran kayak begini yang lu percaya gitu loh? Apa ajaran penjajah tentara Romawi lu ikutin? Bahwa mereka memang ingin mencelakakan Yesus, tapi diselamatkan coy. Orang dia berdoa setengah mati kok. Andaikan cawan ini berlalu dariku. Minta doanya diijabah. Karena memang Rasul itu diijabah, disayang, gak mungkin dicelakakan. Nah ini kok maunya harus Yesus dicelakakan. Karena nubuatan para nabi. Di mana ada nabi-nabi menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Kagak ada. Pergi lagi ke Yesaya 95. Itu kan nubuatan Yesus, nenek mulu kiper. Kagak ada urusan. Giliran kita tekstual, teliti dengan baik, berdasarkan data, diskusi baik-baik, analisa yang intelektual, kagak terima. Ya ada informasi baru Pak Yan, silakan. Ini juga kadang-kadang kalau Banyumak ngegas, saya juga ngegas loh. Tapi ini yang kita bicarakan, saya ngegas ini ada datanya loh. Pembicaraan tadi kita ulang ya Bang. Aku lempar barusan. Iya Bang, siap. Pokoknya kalau Bang Juma ngegas, saya juga ngegas. Tapi kami ngegas berdasarkan data. Dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Kami berani bertanggung jawab untuk itu. Datanya semua ada. Dalam kepala kami data itu ada di Bible. Oke.
Bentar Bang. Ya. Kayak gini Bang, tadi kan ada kami tadi beberapa menit tadi belum siaran kan? Udah aku bilang, Pak Ustadz, kumaafkan ya Pak Ustadz yang kemarin itu kumaafkan ya Pak Ustadz. Tapi kalau udah live nanti, tolong Pak Ustadz jangan cakap kotor ya. Aku bilang, oke, minta maaf. Si Handi Celebes juga, oke, aku mewakili minta maaf juga katanya. Baru 10 detik, barusan di live kan langsung keluar. Ya itulah, namanya sudah dinubuatkan di Alkitab. Kelakuan keledai liar katanya kan, namanya sudah nubuatan Tuhan, mana bisa dirubah kan? Kedelai, bukan keledai lagi. Iya, kedelai liar. Nah ini dia nih. Kedelai tempe bilang. Iya. Tapi sebenarnya tadi Bang Juma Bang belum Andi, masuk. Ya siap Pak Nyuma, silakan. sampaikan ke si anak bata ini, anak kata ini, anak ketek, sampaikan bahwa saya tantang dia bahas siapakah anak keturunan keledai liar, Islam atau Kristen. Nanti dikasih pere para ya. Gak ngerti dia Pak Nyuma original. Nanti biar kita buktikan. Biar kita buktikan bahwa mereka lah keledai, tunggangan penjajah. Memang kemarin kita melakukan kesalahan apa kepada dia ini? Sepertinya nggak ada, cuma 17 Agustus saja kita ketawa. Nggak ada nyambung itu. Iya, justru kita minta kemarin ini pertanggungjawaban dia kan? Bagaimana sanadnya dari Yesus ke Lukas? Ini nggak bisa kan? Loh kok katanya kemarin kita bikin kesalahan gitu loh. Memang ini orang penganut ajaran apa ini, suka bohong, dusta, pendusta, penipu. Dibilangnya Yesus itu bukan manusia tapi manusia, dibilangnya Tuhan itu 3 tapi 1. Dibilangnya kitabnya firman Tuhan tapi tulisan Lukas. Mana orang-orang ini? Terlalu banyak makan babi mereka ini. Dan tolong dipesankan itu, jangan dibawa-bawa itu bata. Banyak kok saudara-saudara kita Muslim bata, bahkan saudara-saudara Kristen kita bata, baik. Tidak kayak dia nih, si Bahlul ini. Kurang ajar kali, pakai framing-framing segala. Kan orang sudah minta maaf, namanya juga bercanda. Lah kenapa nggak marah sama Yesus yang ngatain dia anjing gitu, keturunan ular beludak? Kenapa nggak marah sama Yesus? Matius 23 nomor 15. Dibilangnya agamanya itu adalah agama yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Kenapa nggak marah kepada Yesus? Dasar Bahlul. Mohon maaf ini Bang Handi, tolong jadwalkan dengan saya. Anak ini harus disekolahin rupanya. Sok jagoan. Tolong Bang Handi ya. Ntar malam insya Allah jaringan udah bagus, saya di rumah. Saya minta pertanggungjawaban dia. Oke, makasih Bang. Oke, saya coba akan negosiasi kembali ya. Sebentar, ya siap Bang. Bisa pendapat Bang Juma sedikit ya Bang Andi ya. Siap. Ini nih Bang Juma, bagaimana dengan hal ini Bang Juma? Judulnya nah ini nih Bang Juma. Saya lihat ya. Aku ini dulu. Bang Juma. Mana Bang Juma? Signal di sana. Biasa Pak Yan. Oh. Yang mana sih Pak Yan? Kata Allah itu ya? Iya. Ini penghinaan, Bang Yan, penghinaan ini. Iya. Allah di dalam ini Allah Islam atau Allah siapa? Karena Kristen nggak punya Allah, Bang. Kata Allah di dalam Kristen tidak ada. Kristen ya. Betul. Bukan Nasrani, ingat. Ini VS Allah. Apa ini? Brengsek ini mohon maaf ya orang saudara-saudara kita di Batanya. Anak jahil nih. Tafadhol Bang, lanjut. Ya mending kita bilangnya anak katak, artinya merujuk kepada dia sendiri. Kalau anak Batak itu ya mewakili semua suku Batak loh. Nah, apakah suku Batak setuju tingkah laku anak ini? Tentu kan tidak. Suku Batak itu suku yang kami hormati. Suku Batak itu paling toleransi. Suku Batak itu adalah suku yang dihormati, diakui di Indonesia. Jadi suku-suku itu harus kami saling menghormati. Jadi kalau diskusi nggak usah bawa suku.
supaya apa? Mencegah terjadinya ketersinggungan gitu loh. Tuh. Jadi melalui forum ini anak Batak ini Yang enggak si Abednego itu loh. Ini Abednego ini luar biasa loh ini. Tetapi teman-teman, kita tidak perlu membalas ya. Karena Tuhan tidak perlu membalas kejahatan orang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh kasih, maha kasih, maha mengampuni. Ya, tapi apa yang dipertontonkan tadi, pala kedelai apa? Keledai liar ya, binatang. Keledai itu kan binatang. Ya udah. stop dulu, stop. Ya kan? Stop. Ya. Betul nggak? Betul. Keledai ini binatang. Ya, keledai memang binatang. Yang Kau intinya pikir asu itu bukan binatang? iya, betul. Kau pikir asu itu bukan binatang? Kau pikir domba itu kan binatang? Lah kau disebut anjing pemakan remah-remah sama Yesus itu apa? Kau dibilang keturunan ular beludak itu apa namanya itu, Timothy? Pendusta, pembohong, penipu. Kau janji saya motor, kau tidak kasih pula sampai hari ini. Dasar pembohong. Setiap masuk di grup di Zoom Muslim, belum juga beri salam kau udah kesurupan. Hebat kali kalau di internal kalian, itu hebat kali. Tolong siapkan Zoom kalian ya. Kalau diizinkan sama tim saya akan habisi kalian, ku bilang. Untung saudara-saudara saya masih memperhatikan keselamatan jasmani saya. Kalau tidak, siapa yang akan saya hadapi? Lillahi ta'ala, saya sedikit pun tidak ada takut sama kalian. Mau 1 juta kalian, saya nggak pernah takut. Ngerti? Andi Selebes yang maju, Bang Juma, Jangan tenang. di stream ya, bos. Di Zoom. Kalau mau ada Boleh sayang audionya ya. Andi Selebes yang maju kalau begini. Saya. Ya artinya ini Timothy, lu keledai dibawa-bawa. Padahal Tuhannya minjem keledai belum dibalikin. Itu pertama ya. Dari mana kata-kata ada kata asu di sana juga? Siapa yang mengeluarkan kata-kata itu? Terus anak domba itu apa? Itu anak domba itu binatang. Jadi anak binatang. Gembala. Yang digembala itu binatang. Enggak ada baik-baiknya itu bahasa gembala, jemaat gembala gitu. Dari mana bagus-bagusnya gitu loh. Ya nikmati aja itu loh. Istilah-istilah binatang yang Anda pakai, kenapa Anda lemparkan kepada tidak ada yang ada urusan gitu loh. Inilah orang-orang ya nggak ngerti gitu loh. Padahal dirinya sendiri. Kalau dia berbicara itu nabok dirinya sendiri yang ada di Bible gitu. Setuju nggak Pak Ian? Setiap dia bicara pasti ada di Bible. Setiap dia menghina mengucap pasti ada di Bible. Setuju. Apa coba? Ngomong binatang, siapa yang banyak binatang ngomongannya? Iya. Bagaimana apabila kamu menemukan ada 2 seekor keledai tertambat di sana? Ya, kasih tahu Tuhan membutuhkan keledai itu. Siapa yang butuh keledai? Tuhan ya. Buat apa coba keledai? Buat jalan, Bang. Kalau nggak ditunggangin. Bagaimana mungkin keledai ditunggangi? Orang Jerman itu kok orangnya gede-gede tinggi kan nyangkut kakinya. Nah. Bawa barang enggak, ayo. Terus Tuhan perluin keledai, Bang. sampai detik ini belum ada ayat penutup keledai sudah dibalikan kepada yang punya. Kata dia itu kan punya Tuhan. Dan kalau tidak ada ayat dikembalikan, memang ada ayat belum dikembalikan. Ini kan alasan klasik untuk menjawab. Karena nggak ada juga belum dikembalikan. Artinya sudah dikembalikan ya. Debat kusir jadinya. Itulah datamu di Bible. Mari kita debat. Istilah-istilah binatang yang lu pakai tiap hari kok. Anak domba, gembala. Coba bahasanya gini. Binatang itu Pak Ian. Bahasanya gini. Yeah. Kalian ambillah itu yang keledai yang ditambahkan di sana. Tapi kalau ada yang nanyakan, Tuhan memerlukannya. Kalau ada yang nanya. Kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya? Kalau ada yang punya bilang. Kalau ada yang punya, bicaralah bahwa Tuhan memerlukan. Tapi kalau nggak ada, ayo. Ya ambil aja. Bukan izin dulu ya. Kalau ada orang yang punya, izin. Nah, atau permisi. Tuhan mau pinjam. Tidak ada tuh kata pinjam. Yeah. Berarti apa itu, Bang? Tuhan pemimpin ya. Iya. Nah sekarang apakah ada ayat mengembalikannya? Belum ada.
Nggak ada. Sampai detik ini bikinlah dikit LAI. Tuhannya miskin Bang Andi. Ini saya bacain ya. Pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi keledai masih muda kan sepertinya ya, belum pernah ditunggangi orang nih. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Ini kata Yesus menurut mereka, soalnya tulisan merah di sana. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawab begini, kata Yesus, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Yang punya datang, Bayan. Yang punya datang negur, woi. Itu keledai gua, ngapain lu lepasin? Tuhan pinjam. Ayo. Apa jawab mereka? Kata mereka menjawabnya kepada yang punya, Tuhan memerlukannya. Wow. Kemudian Nah, apa selanjutnya? Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi Yesus mengendarai keledai. Tuhan loh mengendarai keledai. Buat apa coba? Yang paling parah di sini gitu, yang punya negur loh. Kata yang punya, saya ulang lagi. Hei, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawab mereka, Tuhan memerlukannya, bos. Lu diam aja lu. Kan begitu sebenarnya bahasa Betawinya ya. Ini perintah Tuhan, lu jangan banyak ngomong. Gitu. Jadi ini keledai sudah ada yang punya, bukan keledai liar. Nah, sekarang siapa yang harus dikatakan keledai di sini? Siapa? Maju kemari gitu loh. Intinya di sana ceritanya. Jadi setiap dia berbicara binatang, di Bible-nya tuh ada. Itu kira-kira dari saya ya. Ini bikin saya tuh kalau marah ya marah, kalau enggak. Tapi kalau saya marah itu biasanya saya nggak ketawa. Tapi kok saya hari ini marah kok ketawa ya? Campur-campur gitu loh. Ada apa ini Andi Selebes ini? Ketawa kok marah kok ketawa gitu. Karena apa? Lucu. Mungkin kita akan mencari keledai yang dipinjam Tuhannya untuk dikembalikan, Pak. Kalau bisa, Bang. Ya kagak ada lah. Kagak ada, nggak ada. Yang lalu. Baca. Nah, masalahnya begini, Pak Bang Hani. Ya. Dari awal saya dengan Ustaz Sugi itu, ini kok ada yang nggak baik nih dari si anak Batak ini channelnya nih. Kata alif, lamet, he. Dalam Hebrew ya Allah. Kalau di Arabnya alif, lam, ha, gitu kan. Jadi Allah. Ya itulah dia. Nah, di situ apakah dia bukan penistaan terhadap Tuhan kami? Dan isinya, Bang, coba nanti kita reaction hal itu. Kalau si anak Batak ini memang nggak minta maaf. Ini nih, dia jawab. Ya gini Bayang, dia jawab. Sebenarnya anak Batak ini sopan kepada saya sih ya. Dia jawab gini nih, bagus banget jawabannya ya. Saya juga apresiasi Anda loh bro. Saya mengapresiasi Anda itu dengan jawaban Anda gini Pak yang jawabnya. Bukan baper Bang. Aku nggak bisa cakap kotor Bang, nggak terbiasa. Nah yang cakap kotor siapa sih bro? Ntar abis ini saya telepon kembali untuk negosiasi. Kalau bisa panggil Timothy, panggil siapa, hadapi Bang Joma sendiri aja. Nah, setelah Bang Joma signalnya bagus, saya coba jadwalkan nanti malam ya. Setuju ya Pak Yan ya? Setuju. Nah pertanyaannya Bang, kalau dia memang nggak pernah kasar ya, kotor ya, dia tadi, ayo. Makanya anak Batak jangan pakai Batak lah, nanti kesinggung pula suku Batak. Nanti kalau misalkan Yan Sunda, nanti kesinggung orang-orang Sunda kalau saya nggak benar. Kalau saya Minang, Yan Minang, nanti orang-orang Minang yang kesinggung. Mohon maaf ya ini untuk
saudara-saudara saya di Sumatera Utara sana, Batak, gitu ya. Di sini pun banyak Muslim, ya, Opung Rambe, siapa lagi ya? Banyak. Ya banyak lah. Bona Marasi, siapa lagi? Banyak. Banyak. Nah itu nanti kesinggung pula suku kita nih, ya, gitu bang. Jadi tolonglah kalau anak-anak apa namanya kau ke siapa sih anak Batan ini? Saya coba nanti nama aslimu ke siapa sih bro? Coba ya gue WA dia ya. Iya. Kalau anak ibunya nanti kalau ngomong ibunya singgung pula. Nah, lanjut bang.